Halo teman-teman, kembali lagi di GTech ID, channel yang memiliki subscriber cerdas seperti kalian. Untuk kalian yang baru bergabung atau menemukan channel GTech ID, langsung saja tekan tombol subscribe-nya supaya kalian bisa mendonasikan subscribe gratis kalian ke channel GTech ID. Dan GTech ID bisa semakin berkembang juga memberikan konten dan juga video lainnya yang menarik dan juga tentunya bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, jadi di video ini adalah PC rakitan 3 jutaan. Oke, PC rakitan 3 jutaan ini menurut saya sudah cukup upgradable untuk digunakan di 2020 ya. Jadi mau tahu seperti apa, lanjut saja kita ke pembahasan PC-nya. Oke, jadi PC ini adalah PC rakitan untuk subscriber GTech ID yang berdomisili kali ini di daerah Riau. Nah, PC ini dirakit menggunakan komponen yang semuanya baru ya, dan juga tentunya upgradable ke depannya. Dan PC ini akan digunakan sebagai salah satu usaha warnet dia di daerah Riau gitu ya. Jadi memang ini speknya nggak terlalu tinggi tapi upgradable ke depannya gitu ya. Jadi buat kalian yang nanti mau mengikuti di budget 3 jutaan performanya seperti apa, kalian bisa simak video ini sampai selesai ya. Yang pertama di sini saya menggunakan prosesor yang digunakan yaitu Athlon 3000G. Dimana di sini Athlon 3000G ini memiliki base clocknya 3,5 GHz, yang mana di sini memiliki 2 core dan 4 thread. Dan yang menarik di prosesor ini adalah yaitu dia memiliki IGP-nya Vega 3 ya, Radeon Vega 3. Ya sudah cukup oke ya, dengan low budget sudah mendapatkan iGPU-nya gitu. Jadi nggak perlu pakai VGA card lagi kalau misalkan low budget gitu, masih bisa digunakan untuk kebutuhan di sehari-hari ataupun game-game ringan ya. Nanti kita lihat seperti apa. Dan tentunya untuk motherboardnya di sini saya gunakan A320 dari ASRock ya, HDV ya, karena memang ini cukup murah gitu ya. ASRock sangat mengerti untuk kaum kere-hore, namun juga memiliki kualitas yang masih mumpuni menurut saya gitu ya, dengan build quality-nya yang ya oke banget sih gitu ya. Dan lanjut untuk RAM-nya di sini saya menggunakan HyperX Fury ya, dimana di sini saya menggunakan konfigurasi 2x4 GB, dimana di sini memiliki kecepatan 2666 MHz gitu. Dan ini menurut saya cukup cocok. Di sini sudah DDR4 juga disandingkan dengan Athlon 3000G ya, cukup oke juga, ada heatsinknya ya, jadi manis lah terlihatnya gitu. Dan untuk penyimpanan saya hanya menambahkan penyimpanan 500 GB saja, dan itu adalah sebuah harddisk gitu. Karena menurut saya di sini harddisk itu penyelamat untuk kere-hore, karena untuk dibelikan SSD pasti budgetnya habis semua. Dan untuk power supply-nya di sini saya menggunakan power supply dari Aerocool 500 watt. Nah, di sini kenapa menggunakan 500 watt padahal dayanya sendiri tergolong sangat irit. Jadi untuk kedepannya, untuk upgradable kedepannya, di sini sudah dipikirkan dari sekarang jika kedepannya misalkan menambah VGA eksternal, sehingga PSU-nya tidak perlu diganti lagi karena sudah dipasang di awal gitu. Jadi ini sudah siap-siap untuk kedepannya di-upgrade, misalkan pakai VGA yang powernya cukup tinggi, misalkan seperti RX 570 gitu ya, sudah bisa digunakan ya PSU ini. Dan untuk casingnya di sini saya menggunakan casing yang cukup baru dari Armageddon. Di sini tampilannya cukup bagus ya, simple, dan juga ada RGB-nya yaitu Nimitz N3. Nimitz N3 ini adalah salah satu casing terbaru dari Armageddon, dimana airflow-nya juga sangat baik menurut saya. Celah di depannya juga cukup lebar, seperti ada jaring ataupun mesh ataupun ada celah yang cukup baik, cukup besar, dan juga udara akan mudah untuk masuk ya. Dan di sini saya memasangkan satu buah fan saja yang standar, tidak ada LED, tidak ada RGB, karena depannya sudah LED strip lah, jadi sudah ganteng. Jadi fan-nya hanya menggunakan fan biasa yang bagian depan, hanya satu buah untuk membantu inlet angin masuk, dan satu lagi di bagian belakang yang menurut saya di sini sih wajib ya untuk airflow agar baik, minimal satu dipasangkan untuk outletnya gitu ya. Nah, untuk yang belakang ini saya menggunakan fan LED standar gitu ya, yang berwarna biru. Untuk komponennya semua sudah disebutkan satu persatu, tidak ada yang spesial juga di rakitan PC ini. Memang
Nah, langsung saja kita lihat seperti apa sih kira-kira benchmarknya. Saya sudah menyiapkan beberapa tes dan juga beberapa tes game untuk kalian. Langsung saja kita simak dulu yuk videonya.
luar biasa ya. Untuk PC Athlon 3000G ini yang mana hanya memiliki 2 core dan 4 thread, tetapi masih bisa lah untuk menjalankan game-game di 2020 ini. Yang tadi apalagi dites game-game yang beberapa cukup berat gitu ya. Jadi kalau kalian nanya, bang ini bisa nggak untuk Valorant, bang bisa nggak untuk CSGO gitu kan, sudah sangat-sangat bisa ya. Terlihat tadi juga di PUBG Lite juga FPS-nya oke ya. Hanya saja mungkin kalian harus rela juga bermain di 720 pixel untuk PC seperti ini ya. Lebih prefernya 720 pixel lah, lebih nyaman gitu untuk bermain game yang akan kalian mainkan tadi gitu ya. Meskipun di beberapa game tadi banyak yang kurang playable ya, karena memang IGP-nya hanya Radeon Vega 3 gitu. Tapi menurut saya dengan harga prosesor yang 700 ribuan ini ya performanya sangat cukup baik gitu ya untuk digunakan. Oke, dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih untuk konsumsi listriknya. Kira-kira listriknya bikin jebol nggak sih? Nah, untuk konsumsi listriknya saat PC ini idle berkisar sekitar 40 watt ya, itu naik turun lah 40 watt, nggak selalu 40 juga ya, naik turun plus minus. Dan juga saat full load di game gitu ya, ini juga cukup mencengangkan gitu. Hanya PC ini membutuhkan 60 watt naik turun gitu ya, 60, 59, 58, 61 gitu. Saya cukup kaget juga ya dengan konsumsi listriknya yang sangat memang cukup irit. Nah, ini cukup cocok menurut saya untuk rumah-rumah kalian, atau misalkan mau usaha warnet, misalkan punya PC 4-10, wattnya tidak terlalu besar juga kan, tidak terlalu makan listrik banyak, dan juga biaya yang dikeluarkan lebih hemat tentunya ya. Berbeda lagi jika kalian sudah memasangkan VGA eksternal, pasti konsumsi dayanya akan lebih meningkat gitu. Namun untuk performa yang dihasilkan dan juga listrik yang dikonsumsi ini sangat worth it menurut saya ya. Terutama hanya misalkan digunakan untuk kebutuhan sekolah saja, untuk PC desktop kalian ya, ini sudah sangat worth it gitu ya. Jadi ini PC desktop bisa gaming gitu. Nah, untuk harganya kita lihat dulu rincian harganya dari seluruh komponen yang ada di PC rakitan kali ini. Oke, bagaimana menurut kalian tentang PC rakitan 3 jutaan kali ini? Dan apakah ini worth it untuk dirakit di tahun 2020? Dan untuk kalian yang punya saran, kira-kira PC ini cocoknya disandingkan dengan GPU atau VGA card apa? Silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Jadi PC ini adalah PC rakitan untuk subscriber JTech ID, yang mana tadi saya sampaikan di awal di sini untuk membuka usaha warnet gitu ya. Jadi beliau merakit langsung 4 buah PC terlebih dahulu ya sekarang, dan mungkin kedepannya akan di-upgrade VGA card. Jadi saran kalian akan sangat membantu untuk kira-kira prosesor yang digunakan ini cocok dengan VGA apa. Oke, jangan lupa like video ini dan juga share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan untuk mendukung channel JTech ID. Dan bersama saya Gayu Gunasa Putra, saya mohon pamit undur diri. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam JTech ID dan bye-bye.